Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kita untuk kita beribadah. Saya undang kita semua untuk saat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita dan pada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari dengan hati yang siap kita mau beribadah pada Tuhan. Dengan hati yang rindu kita mau memuji dan menyembah Allah yang hidup. Satu hal yang ku rindu. Tuhan
Ya Allah Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang telah bangkit buat setiap kami, Engkau Allah yang telah memberikan kemenangan dalam hidup kami. Nah saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh dibangunkan kembali untuk kami boleh beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hadir di dalam hidup kami, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang melimpah buat setiap hidup kami. Biarlah setiap hati kami datang dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyembah, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap langkah-langkah yang telah Engkau sertai dalam setiap kehidupan kami. Dalam sepanjang minggu ini Engkau yang telah menyertai dalam seluruh aktivitas kami. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami, selalu bersama dengan kami. Di tengah pergumulan apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, di tengah-tengah lembah kelam yang sedang kami lewati, kami percaya Engkau Bapa bersama dengan kami. Engkau Bapa yang selalu bersama diam di dalam kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sehingga saat ini kami mau datang bersyukur dan membuka hati kami untuk kami boleh beribadah dengan hati yang siap Tuhan, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang mau bersorak-sorai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa. Kami mau campur tangan-Mu, Engkau jamah setiap hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih terbangkit berdiri, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus telah memberikan pengharapan buat setiap kita, sehingga kita ada saat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa, Dia Allah yang sanggup menyatakan setiap mukjizatnya. Oleh karena salib Tuhan, kita boleh ada, kita boleh menang, kita boleh berdiri pada saat hari ini juga. Kita memuji Tuhan dengan pujian karena salib-Mu.
percaya Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat bersama. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Betapa hati kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaanmu yang pasti bagi setiap hidup kami. Hari ini kami diberikan kesempatan, hari ini kami diberi kekuatan, hari ini kami diberikan sukacita untuk kami semua bisa datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap melakukannya dengan penuh hormat, dengan penuh disiplin, di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Biarlah setiap kami, rumah tangga, boleh menyambut ibadah minggu ini di dalam sukacita, dalam pengucapan syukur kepada Engkau. Kami akan duduk diam untuk bersama-sama berkonsentrasi mendengar firman Allah. Roh Kudus boleh menolong kami semua, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti, dan bukan hanya kami mengerti, tetapi kami boleh melakukannya supaya kami berbahagia karena firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu bisa bersekutu, beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Saya selalu berdoa supaya jemaat tetap disiplin tertib dalam ibadah kita. Setiap kepala rumah tangga bisa menuntun seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Demikian sabda Tuhan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, berbahagialah kita semua yang mencintai firman Tuhan, memelihara serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Allah merancang semua baik. Allah merancang semua baik.
Saudara-saudara, sesudah Allah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dari hari pertama sampai dengan hari yang keenam, dikatakan Allah melihat semuanya itu dan dikatakan baik adanya. Semuanya sangat baik. Nah, saudara, ini adalah sebagai satu bentuk pernyataan Tuhan atas apa yang diciptakannya itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tetapi semuanya sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan apa yang dirancang atau direncanakan oleh Allah. Bahwa kata baik di sini adalah tidak meleset dari tujuan. Artinya sesuai dengan apa yang memang dirancang. Jadi sesuai, tercapai tujuannya. Dilihat itu semua ciptaannya. Saudara, makanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit ada tujuannya, bumi ada tujuannya. Ya, Tuhan menciptakan terang ada tujuannya, cakrawala ada tujuannya. Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang ada tujuannya. Allah menciptakan darat dan laut ada tujuannya. Allah menciptakan manusia ada tujuannya. Jadi tidak ada yang dirancang, yang diciptakan Tuhan itu tidak mempunyai tujuan. Semua mengalir kepada tujuan Tuhan. Semua mengalir untuk menggenapkan tujuan Tuhan. Maka dikatakan, maka Allah melihat segalanya yang dijadikan itu sungguh amat baik. Nah, saudara, dari segala yang diciptakannya ini, ya, supaya kita mengerti Tuhan mempunyai sebuah tujuan yang sangat luar biasa. Yang pertama, supaya kita manusia mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta. Ini tujuannya, supaya manusia mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta. Jadi kemanapun kita mengarahkan melayangkan arah pandangan kita, segala sesuatu yang kita lihat, baik di depan, di belakang, kiri, kanan, kita harus sadar ada penciptanya. Kalau kita sekarang sini misalnya melihat sebuah mimbar yang bagus ini, ada mimbar ini, kita percaya sekalipun kita tidak melihat siapa pembuat mimbar ini, pasti kita percaya mimbar ini ada karena ada pembuatnya. Kalau kita melihat ada sepeda motor, pasti kita juga berpikir, kita percaya sekalipun kita tidak melihat siapa yang membuat motor itu, ada motor. Melihat mobil, ada pembuat mobil. Ya, melihat meja, ada pembuat meja. Ya, kurang lebih begitu maksud Tuhan. Artinya pada waktu kita melihat ciptaan ini, pohon, tumbuh-tumbuhan, sungai, laut, langit, bintang, matahari, bulan, kita mesti harus percaya sekalipun kita tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi hati kita dituntun, hati nurani kita dituntun, pasti ada penciptanya. Ada ciptaan, pasti ada pencipta. Makanya ini perlu ditegaskan oleh firman Tuhan sebagai orang percaya. Dalam kitab Ibrani
saya baca, saudara, pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Jadi bukan karena akal, bukan karena pengertian pikiran kita, tetapi dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita nggak lihat waktu Tuhan menjadikan, tapi melihat semua ciptaan ini, hati nurani kita dalam iman percaya harus percaya bahwa ada pencipta, dan pencipta itu adalah Allah. Nah, saudara, inilah tujuan Tuhan, supaya dalam kehidupan kita manusia, waktu kita menyaksikan semua ciptaan langit bumi seruas sekalian alam ini, kita harus percaya bahwa Allah ada sebagai pencipta. Makanya pada ayat yang ke-6, barang siapapun yang mau datang kepada Tuhan, dia mesti harus percaya Allah itu ada. Maka ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tujuan Tuhan dengan kita boleh menyaksikan, melihat seluruh ciptaan ini, harus percaya ada penciptanya. Pencipta itulah yang disebut Allah. Ya, Allah itulah yang menciptakan semuanya. Saudara, jangan sampai kita keras hati, tidak percaya. Ada seorang pemuda ateis, dia bukan sekadar hanya pemuda yang skeptis, tidak percaya adanya Tuhan. Jadi ateis ini adalah satu ideologi yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak adanya Allah. Tapi pemuda ateis ini sangat anti Tuhan. Makanya dia mempunyai sebuah sikap sangat reaktif. Dan dia ingin berjuang keras untuk membuktikan Allah itu tidak ada. Ya. Jadi karena dia ateis, tidak percaya Tuhan, tetapi bukan hanya skeptis, tapi memang dia sangat reaktif. Dia sangat benci, menggebu-gebu untuk bagaimana caranya membuktikan memang Allah itu tidak ada. Dia mengeraskan hatinya untuk tidak percaya adanya Allah. Di dalam semangat perjuangannya ini, satu kali dia ada program untuk mendaki sebuah gunung yang tinggi. Ya, mendaki sebuah gunung, hiking. Dan dalam pendakian gunung ini, dia sudah persiapkan dalam semua persiapannya, di tasnya, di rangselnya, dan dia buat cat sama kuas. Dan dia mulai berjalan dari kaki bukit, terus semakin lama semakin tinggi. Di satu tempat dia menemukan satu batu besar, ya, satu besar yang cukup datar dan memang baik untuk ditulis. Akhirnya dia buka catnya, dia ambil kuasnya, ya, karena itu adalah jalan perlintasan, dan dia tulis di situ supaya nanti kalau orang yang lewat di situ melihat tulisannya. Apa tulisannya? Dia tulis gede-gede dengan huruf kapital. Tidak ada Allah. Tanda seru. Dan dia sangat bangga. Biarin nanti orang baca. Dia ingin buktikan dengan tulisannya tidak ada Allah. Dan selesai, akhirnya dia meneruskan perjalanannya lagi ke atas, semakin tinggi. Di sebuah pertengahan kaki, di pertengahan gunung itu ada lagi batu besar. Dan dia ambil lagi catnya, dia ambil kuasnya, dia tulis gede-gede lagi. Tidak ada Allah. Tanda seru. Dengan nada sedikit semangat kebencian. Tidak ada Allah.
Habis itu dia naik lagi ke tempat yang lebih tinggi. Dan sampai memang di puncak gunung itu ada lagi batu besar. Dan dia tulis di situ sama. Tidak ada Allah. Dan dia melihat tulisannya dengan penuh kebanggaan. Ya, untuk ingin membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Dan mulailah hari senja, dia juga capek lelah. Dan dia mulai duduk di atas bukit gunung itu. Dan mulai pelan-pelan dia merenung, matahari semakin mau tenggelam, suasana begitu sangat menakjubkan di atas gunung. Dan dia melihat sekeliling, kiri, kanan, pohon-pohon, batu, bukit, gunung, lembah. Dan mulai hati nuraninya terusik. Waduh, megah sekali ini pemandangan. Indah sekali. Luar biasa, mengagumkan. Mulai dia ada pujian terhadap seluruh ciptaan. Dan mulai hati nuraninya mengatakan, kalau begini luar biasa, indahnya, megahnya, mana mungkin nggak ada penciptanya. Pelan-pelan dalam hati nuraninya. Waktu mulai malam dia terus merenung, melihat ke langit yang biru dipenuhi dengan bintang-bintang ya yang bercahaya gemilang. Dan dia sangat kagum di atas gunung itu. Dia renungkan sampai malam hari. Mana mungkin nggak ada penciptanya. Sampai terus dia lelah dan tertidur beberapa jam sebelum menyambut pagi. Waktu pagi hari matahari menyingsing di timur dan dia mulai bangun dan kembali melihat itu alam semesta. Dan semakin kencang suara hati nuraninya. Ini begitu luar biasa. Ini megah. Ini mengagumkan. Dan harinya hati nuraninya diyakinkan. Tidak mungkin tidak ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Dan mulai dah hari agak siang dia berdiri dan dia mulai berkemas untuk kembali turun. Sebelum dia turun, dia lihat tulisannya yang ditulis kemarin di batu besar itu. Tidak ada Allah. Hati nuraninya sekarang menentang, pasti ada penciptanya. Dan akhirnya dengan sebuah ketegasan dalam keputusannya, pada waktu dia menyaksikan alam semesta yang begitu luar biasa menakjubkan, akhirnya dia ambil catnya, dia ambil kuasnya, dia tulis di atas tulisan itu. Apa tulisannya? Hanya orang gila berkata ... Tidak ada Allah. Saudara, dan terus dia turun dan sampai juga di batu yang sama, dia mandang lagi, tulisannya tidak ada Allah. Dia ambil lagi kuasnya, dia ambil lagi catnya, tulis lagi di atas tulisan itu. Hanya orang gila berkata tidak ada Allah. Dan memang itu saudara ada tercatat dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur. Mazmur 14 kalau tidak salah. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca Mazmur pasal 14 ayat yang pertama. Saudara, ini Mazmur Daud, ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi saudara, hanya orang bebal, orang yang hatinya keras, orang yang mengeraskan hati, orang yang bukannya tidak ngerti tapi tidak mau mengerti. Hanya orang bebal yang berkata tidak ada Allah. Tapi kita semua sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita bukan orang bebal, bukan? Dan bahkan kita bukan orang gila. Saudara, hati nurani kita harus peka melihat apapun, sekecil apapun itu namanya ciptaan, harus berkata ada penciptanya.
Lihat semut berjalan, oh ada penciptanya. Melihat kodok lompat-lompat, ada penciptanya. Lihat kita kucing lewat, ada penciptanya. Lewat lihat kita anjing, ada penciptanya. Makanya saudara, seluruh apa yang nampak ini sebagai satu ciptaan Tuhan, ada penciptanya. Makanya saudara-saudara, kalau kita melihat satu sama lain, ya melihat anak kita, oh ada yang memberikan hidup, yaitu Allah sendiri. Ya, melihat suami, melihat istri, melihat semua ciptaan Tuhan. Ya, kita percaya adanya Sang Pencipta, yaitu adalah Elohim, Allah Sang Pencipta. Nah, itu yang pertama, saudara, bahwa apa tujuannya atas semua ciptaan ini? Supaya kita manusia mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta. Saudara, ini ciptaan semua sebagai satu bentuk pewahyuan Tuhan secara umum yang disebut dengan general revelation. Jadi makanya luar biasa, kita nggak usah jauh-jauh membuktikan di mana Allah. Apakah Allah ada? Kapan dia ada? Kapan dia lahir? Saudara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat yang bodoh. Ya, mari cukup dengan pernyataan Allah melalui segala ciptaan ini. Percayalah Allah adalah pencipta. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, apa tujuan Tuhan menciptakan seluruh ciptaan ini dan dilihat baik? Dia mempunyai tujuan yang sangat mulia. Yang kedua adalah supaya kita manusia mengakui Allah sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Semua kehidupan bersumber dari Allah. Saudara, ini penting banget bahwa sumber kehidupan itu adalah Allah sendiri. Allah yang memberi hidup atas semuanya. Nah, saudara, pada waktu zaman revolusi pemikiran filsafat Yunani, beberapa abad sebelum Masehi dan ada beberapa abad sesudah Masehi. Ya, kita mengenal ada banyak tokoh-tokoh filsafat seperti Stoa, Seneca, Epicurus, Hegel, ya, dan lain-lainnya. Jadi orang-orang Yunani ini adalah terkenal dengan orang-orang sebagai pemikir yang sangat luar biasa, dan tulisan-tulisannya nggak pernah terlewat oleh zaman, sampai hari ini pun masih up to date. Ya, banyak orang senang belajar filsafat. Nah, saudara, filsafat Yunani pada waktu itu, ya makanya Alkitab atau kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, pemikir-pemikir Yunani itu selalu ingin berpikir mencari titik awal. Kalau dia melihat misalnya pohon daun yang sudah kering, dia bertanya, dari mana daun kering itu? Oh, dari daun warna hijau. Oh, dari mana daun yang hijau? Oh, itu dari rantingnya, carangnya. Terus carang rantingnya dari mana? Dari pokoknya. Terus dari mana pokoknya? Oh, dari akarnya. Terus ditanya runtut demikian sampai mentok. Terus akarnya dari mana? Mentok. Pada waktu logika mentok, ditulislah di ujungnya itu logos, yang namanya pengetahuan. Logos. Saudara, kalau dia misalnya melihat anak, dari mana anak ini? Oh, dari papa mamanya. Terus papa mamanya dari mana? Dari papa mamanya. Terus yang papa mamanya yang dari mana? Oh, dari papa mamanya. Wah, terus papa mamanya.
pikiran itu. Maka di ujung sesudah memang pikiran itu limit, ditulislah logos. Logos sebagai pemula. Pokoknya dia melihat apapun itu saudara harus dicari runtutannya. Lihat misalnya air mengalir. Dari mana air mengalir di sungai itu? Oh, ada mata air. Dari mana mata airnya? Oh, di dalam gunung. Oh, dari mana itu gunung? Ditanya terus beruntut. Pokoknya sesudah pertanyaan dari mana, logikanya nggak bisa jawab, ditulislah logos di ujung itu. Selalu mencari titik sumber. Saudara, kita tuh nggak usah capek-capek berpikir seperti itu. Tuhan sudah menyatakan dalam firman-Nya bahwa semua yang mengalir, semua yang bernapas, semua yang hidup, itu sumbernya adalah Allah. Allah adalah sumber daripada kehidupan. Maka dikatakan dalam kitab Ibrani, kembali kita baca di sini bagian B, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi makanya harus kita percaya di sini, semua yang hidup itu bersumber daripada Allah itu sendiri. Nah, satu kali ada sebuah kisah perempuan Samaria yang menimba air dalam sebuah sumur. Dan Yesus datang menghampiri perempuan Samaria ini. Dan terjadi percakapan di situ. Dan Yesus mengatakan bahwa kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau kan haus lagi. Tapi air yang kuberikan kepadamu, dan engkau tidak akan haus lagi. Saudara, air apa yang dimaksud di sini? Itu air kehidupan. Dan Yesus menyatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 dan 38, dengarkan baik-baik di sini. Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber air kehidupan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, jangan ragu. Allah Sang Pencipta yang menciptakan langit bumi segala isinya, dan Allah yang telah menyatakan di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah sumber kehidupan. Allah yang memang membentuk manusia dari debu tanah, dan Allah yang mengembuskan nefasnya sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi makanya kita dalam hidup ini, dalam perjalanan mengiring Tuhan, kadang-kadang kita mengalami jalan buntu, kehilangan arah tujuan. Mari kita memandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dan Dia memang juga pencipta. Jadi pada penciptaan itu, Allah Tritunggal hadir dalam karya penciptaan. Allah Tritunggal juga hadir dalam karya penyelamatannya. Jadi Allah Sang Pencipta dalam Yesus Kristus satu-satunya sumber kehidupan. Makanya pada waktu kita tak berdaya, tidak ada kekuatan, Yesus sumber kekuatan. Pada waktu kita hilang pengharapan, Dialah pengharapan kita, sumber pengharapan kita. Pada waktu kita sedih, dilanda oleh banyak masalah, pandang pada Yesus. Yesus sumber sukacita. Pada waktu kita kehilangan pegangan dalam hidup ini, pandang pada Yesus Kristus, dan Dialah satu-satunya yang memegang hidup kita. Saudara, makanya mari kita memandang hanya kepada Yesus sebagai sumber kehidupan itu. Ya, jangan lari
kemana-mana, ya dalam segala masalah, persoalan. Mungkin sekarang ada masalah COVID, kita banyak tertekan oleh karena imbas COVID ini dalam ekonomi, masalah makan dan minum. Yesus mengatakan, jangan khawatir anak-anakku, burung-burung di udara dipelihara, bunga bakung didandani, ya. Terlebih kamu. Makanya kita sekalipun mungkin tertekan masalah ekonomi, mari kita pandang Yesus sebagai sumber kehidupan yang memberi kehidupan kepada kita, dan dia memberi pemeliharaan dalam hidup kita di dunia dan juga memelihara kita sampai nanti kita bersama-sama dalam kekekalannya. Jadi maka yang kedua, apa tujuan dari ciptaan ini? Ya, supaya kita percaya bahwa yang ada ini terjadi dari yang tidak ada, dan dialah sang pencipta itu, Allah itu sendiri sebagai sumber kehidupan kita. Yang ketiga, tujuan daripada semua ciptaan Tuhan ini yang dilihat adalah rancangannya sangat baik sesuai dengan tujuannya. Sekarang kita sampai kepada poin yang ketiga yang berbicara mengenai tujuan yang paling utama dari Tuhan menciptakan segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan Tuhan, yaitu adalah supaya kita manusia menyembah Allah di atas segalanya, memuliakan Allah di atas segalanya. Karena memang firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan semuanya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dalam pernyataan kitab Kejadian yang kita baca, bahwa sesudah 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, maka datang hari yang ke-7 yang disebut dengan hari Sabat. Artinya semua ciptaan, termasuk bahkan terlebih kita manusia, adalah untuk menyambut Sabat, hari perhentian Tuhan. Tujuannya apa? Yaitu adalah supaya kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, supaya kita boleh menyembah dan memuji Tuhan. Makanya saudara, pada waktu Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kenapa sungguh amat baik? Karena semua ciptaan, terlebih kita manusia, adalah menggenapkan tujuan Tuhan. Makanya ini perlu kita renungkan di poin yang ketiga ini. Kalau Tuhan melihat kita sebagai ciptaannya sekarang, adakah Dia berkata, sungguh amat baik? Pada waktu Dia melihat saudara dan saya, melihat kita semua secara pribadi, Tuhan mengatakan sungguh amat baik karena kita boleh menggenapkan tujuan Tuhan, yaitu adalah adakah saudara dan saya, kita beriman kepada Kristus Yesus? Adakah kita menyatakan karakter Kristus di dalam kita? Adakah kita menyatakan iman itu dalam perbuatan? Adakah iman itu betul-betul nyata dalam perkataan perbuatan kita? Jadi pada waktu Dia melihat pribadi kita masing-masing, ya, sungguh amat baik. Kenapa? Karena kita, saudara dan saya, menggenapkan tujuan Tuhan. Pada waktu Tuhan memandang, melihat keluarga kita, adakah Tuhan akan berkata, sungguh amat baik? Kenapa? Karena kita keluarga sebagai suami, istri, anak-anak adalah keluarga yang percaya Tuhan Yesus.
Karena tidak ada satupun yang berkenan tanpa iman. Dilihat keluarga kita, ada iman, suaminya ada iman, anaknya ada iman, anak-anaknya ada iman. Dan iman ini boleh dinyatakan di dalam kehidupan rumah tangga yang rukun. Nah, rukun ini juga kehendak Tuhan. Ya, kita bersaudara rukun dalam Tuhan. Sebagai suami istri, orang tua dengan anak-anak, keluarga yang diberkati. Dan Tuhan melihat kita keluarga yang beriman, percaya, yang rukun, keluarga yang beribadah, keluarga yang melayani Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki kualitas keluarga seperti ini, Tuhan melihat kita sebagai keluarga, Tuhan akan berkata, sungguh amat baik. Kenapa sungguh amat baik? Karena keluarga kita, keluarga saudara, keluarga saya menggenapkan tujuan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan melihat kita sebagai gerejanya, sebagai gereja Tuhan, sungguh amat baik. Kenapa? Karena kita gereja yang unity, gereja yang bersekutu, gereja yang menyatu, gereja yang betul-betul berbuah memuliakan Tuhan, gereja yang bersemangat, gereja yang beribadah kepada Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan melihat kita sebagai gereja, ada kesatuan hati, ada persaudaraan, ada kasih yang saling tolong menolong satu sama lain. Ya, sebagai keluarga yang saling peduli seorang dengan yang lain, di mana Yesus dimuliakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja. Kristus sebagai kepala dan kita tubuhnya bersatu. Ya, tidak ada satu persitegangan satu sama lain, tidak berselisih satu sama lain, tapi keluarga atau gereja yang bersatu di dalam Tuhan. Nah, waktu Tuhan melihat keadaan kita sebagai gereja Tuhan, gereja yang percaya, gereja yang melayani, gereja yang beribadah, gereja yang bersemangat, Tuhan akan berkata, sungguh amat baik. Nah, makanya saudara, kita kembali kepada nats renungan kita. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan biarlah kita sebagai ciptaannya yang termulia, sebagai pribadi, ya di hadapan Tuhan, yang telah ditebus, diselamatkan, diberikan talenta, seperti hamba yang 5 talenta, seperti hamba yang 2 talenta. Dan waktu dia melihat, ya Tuhan itu datang, dan sungguh-sungguh hamba-hamba ini bertanggung jawab atas apa yang Tuhan karuniakan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan menyambut 2 hamba Tuhan yang bertanggung jawab ini? Hai hambaku yang baik dan yang setia. Dilihat baik imannya, baik perbuatannya. Makanya biarlah rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak ada rancangan yang salah, tapi rancangan Tuhan, rancangan yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan biarlah nanti waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, dia melihat kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Dia menemukan apa? Menemukan iman yang sejati. Dia menemukan sifat-sifatnya, karakternya di dalam kita. Dia menemukan apa? Buah-buah iman, buah-buah karakter yang semuanya adalah bermuara untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita semua sebagai ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Dia melihat tujuan Tuhan tergenapi dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman pengajaran yang kami dengar pada hari ini. Dan kami biarlah mengimani bahwa waktu Tuhan telah selesai menciptakan semua ciptaan. Dan Engkau melihat sungguh amat baik. Karena semua ciptaan memiliki tujuan. Dan itu adalah menggenapkan tujuan Tuhan. Biarlah kami sebagai ciptaan Tuhan yang termulia
Apalagi kami telah menjadi ciptaan baru. Biar waktu Tuhan melihat hidup kami, Engkau melihat tujuan-Mu tergenapi dalam hidup kami. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja. Biarlah semuanya membawa hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan bagi nama Yesus di atas segala-galanya. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Tuhan menolong kami supaya perjamuan kudus ini memberkati setiap kami. Kami lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh di tempat kami masing-masing. Biarlah juga setiap keluarga Engkau melihat sungguh amat baik. Keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, sidang jemaat dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Biarlah kita mengikuti perjamuan kudus dengan penuh hormat, sesuai dengan ketentuan kita sebagai gereja, bahwa yang ikut perjamuan kudus adalah bagi kita yang sudah menerima baptisan air. Bagi kita yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya demi ketertiban kita di dalam berjemaat. Saya akan menghantar kita membacakan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari bersama kita akan mengangkat pujian dari lagu Hosana nomor 97, Jangan Lupa Getsemani. Mahkotai Raja hidupku, Kau tetap mulia. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Ayat 2. Ku menyangkalkan diriku, pikul salibiku, meski kebahagiaan cawan pahit, Kau telah menanggung semua. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa
sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Dalam perjamuan kudus Tuhan, ada dua benda yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Yesus yang suci. Dipecah-pecahkannya, dikorbankan, karena kita manusia yang berdosa. Seundang semua kita bangkit berdiri dan kita angkat roti ini di tangan kanan kita, tundukkan kepala kita, pandang kepada Bukit Golgota, di mana Yesus telah menyerahkan dirinya karena kita yang berdosa. Dia telah rela mengorbankan segalanya, nyawanya, hidupnya untuk kita. Sekarang mari kita angkat roti ini sampai terus konsentrasi memandang kepada Kristus yang tersalib itu. Kita angkat pujian kornya, jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Sesuai dengan nats Alkitab, bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang suci, yang dipecah-pecahkannya, dikorbankannya karena kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Darah yang suci, darah yang mengalir untuk jaminan penebusan, pengampunan dosa kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya. Dan mari kita memandang, mengingat dalam perjamuan kudus ini, saudara, ada banyak mukjizat terjadi. Orang yang hatinya gelap bisa menjadi terang, yang tertutup bisa terbuka, bahkan yang sakit oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari angkat anggur ini di tangan kanan kita, dan kita rendahkan hati kita memandang kepada Yesus yang telah menderita sengsara untuk kita orang-orang berdosa. Kita naikkan pujian salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab, bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang dicurahkan untuk pengampunan segala salah, pelanggaran, dan bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman
dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak kami kembali bisa beribadah, bersekutu memuliakan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ibadah pada hari ini, kami bisa bersekutu, mengingat, mengenang, merenungkan penderitaan, kesengsaraan, pengorbanan-Mu, kematian-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Dan Engkau telah bangkit supaya kami sebagai orang percaya akan terus bersekutu di dalam pengorbanan-Mu, bersekutu dalam kebangkitan-Mu, supaya kami yang percaya betul-betul memiliki kepastian tentang hidup yang kekal. Karena Engkau hidup dan Engkau sumber kehidupan yang sanggup memberikan kehidupan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Iwayan yang telah melayani kami melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan Dia boleh merancangkan kehidupan kita yang terbaik. Dan kita percaya kita ada di tempat ini untuk kita lebih lagi bersekutu, beribadah, memuji nama Tuhan. Dan bila setiap hidup kita boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita untuk persembahan. Kita memberikan yang terbaik, kita percaya bahwa apa yang kita persembahkan itu untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Lingkupiku. Ibadah telah selesai, kita akan menerima doa berkat dan doa syafaat oleh hambanya, doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu, sekarang,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami melalui ibadah yang telah kami laksanakan pada hari ini. Dan di dalam ibadah ini pun kami datang membawa segala persembahan sebagai suatu pengucapan syukur kami bahwa di tengah-tengah resesi ekonomi kami tetap menerima dan mengalami berkat Tuhan. Biarlah segala berkat yang kami terima, kami datang membawa di dalam iman percaya, dalam kasih kami kepada Tuhan. Biarlah walaupun tidak seberapa nominalnya yang kami bawa, Tuhan melihat hati kami yang tulus ikhlas mengasihi Engkau. Biarlah persembahan-persembahan ini Tuhan memberkati untuk berguna di dalam mengembangkan, melanjutkan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di saat ini pun kami bersama-sama dengan jemaat-Mu tertunduk berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur melihat bahwa pemerintah kami telah berjuang dengan begitu luar biasa, bekerja keras, bekerja bersama-sama dengan berbagai instansi yang ada. Dan biarlah kiranya dengan kerja keras dan juga kebersamaan dengan lembaga-lembaga yang ada, dengan tenaga-tenaga sukarelawan, dengan para dokter, suster, untuk bisa menanggulangi wabah corona ini. Tuhan mengesiani kami sebagai bangsa. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan akan nyata. Biarlah kiranya kami berdoa wabah corona ini bisa segera berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk semua saudara kami yang di lapangan, yang bekerja keras. Tuhan memberikan proteksi dan juga perlindungan. Dan kami sebagai bangsa Indonesia diberikan kesadaran, diberikan hati yang bisa mengerti, supaya kami menjadi bangsa, menjadi rakyat yang dengar-dengaran dan taat kepada apa yang telah menjadi aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk masing-masing jemaat-Mu, Gereja Sedang Kristus, dimanapun kami ada. Biarlah kami boleh terus bersatu, mewujudkan satu kebersamaan di dalam Tuhan. Supaya lewat gereja-Mu Sedang Kristus yang ada di Indonesia ini, di bawah kepemimpinan sinode, lembaga sinode, Tuhan juga tolong Tuhan berkati. Supaya kiranya kami gereja-Mu boleh tetap terus bergerak, sinergi, bergerak dinamis, bergerak untuk terus bersemangat maju melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan masing-masing rumah tangga kami, keluarga kami. Biarlah di tengah-tengah masa sekarang ini, oleh karena imbas corona ini, ada banyak jemaat saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, mereka tetap bertahan, memiliki iman percaya, dan iman mereka boleh teruji di tengah-tengah kesulitan. Mereka tetap setia dalam iman percaya, tetap setia dalam mengasihi Tuhan, tetap setia dalam ibadah-ibadah kami kepada Engkau, tetap setia berjuang untuk saling kami menolong seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai pengerja-pengerja, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala sidang. Tuhanlah menyertai kami dengan kuat kuasa dari surga. Terima kasih Bapa atas semuanya, atas segala berkat yang telah kami terima. Dan biarlah semuanya itu akan membawa kami tetap dalam iman percaya kami yang teguh kepada Engkau. Terpujilah Allah kami kekal. Inilah doa persembahan dan doa syafaat kami yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami di segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna,
kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.